Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Samsudin Sahroni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu mobil, yaitu Daihatsu All-New Terios tahun 2020 yang tipe X standar manual warna putih. Oke. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang disukai dari mobil ini dan 5 hal yang tidak disukai dari mobil ini. Nah, apa saja? Nah, jadi kebetulan ini mobil baru belum sebulan, tapi saya sudah pernah pakai ke luar kota dari Bekasi ke Cirebon. Ya, cukuplah untuk mengetes mobil ini. Nah, dari pengalaman tersebut saya sudah bisa menyimpulkan 5 hal yang disukai dan 5 hal yang tidak disukai. Nah, untuk yang pertama, mari kita mulai dengan 5 hal yang tidak disukai terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi kita mulai ya. 5 hal yang disukai. Kita tutup dulu supaya nggak bunyi. Nah, 5 hal yang tidak disukai. Hal yang pertama adalah satu, ya kita depan aja mesinnya biar ada AC-nya ya. Nah, oke, kita hidupin AC-nya dulu. Nah, jadi 5 hal yang disukai, yang tidak disukai. Pertama adalah posisi duduk. Jadi ini setirnya sih sudah ada pengaturan tilt steering ya. Jadi bisa naik dan turun. Nah, tapi dia belum teleskopik dan posisi duduknya ya, ketika di set dengan posisi duduk dan ketinggian saya yang 168 ya, posisi kaki sudah nyaman, dan tapi ini tangan terlalu jauh. Nah, tapi ketika posisi tangannya sudah pas nih, dimajuin. Nah, ini pasti posisi tangannya, tapi posisi duduknya terlalu dekat. Nah, ini jadi agak dilematis untuk pengaturan duduknya. Ya, kalau saya sih lebih mengorbankan posisi kaki yang agak nekuk ya, posisi kaki yang agak nekuk. Nah, segini, walaupun agak jauh tapi lumayan lah ya, jadi tangan tuh nggak terlalu pegal untuk pegang setir. Nah, itu hal yang pertama. Jadi kalau saja misalkan ini sudah diatur ada teleskopik, mungkin bisa lebih nyaman untuk pengaturan posisi mengendarainya. Nah, itu yang pertama, hal yang tidak disukai. Hal yang kedua yang tidak disukai adalah rasio ini transmisinya. Jadi transmisinya itu apa ya, untuk gigi 1 dan gigi 2 itu rasionya pendek dan kasar. Nah, ini kekurangannya. Jadi ketika jalan itu pasti ada apa ya, fenomena endut-endutan ya. Jadi kalau kopling, apalagi kalau misalnya kita nggak bisa ngakalin koplingnya ya, dia ketika jalan tuh ada rasa endut-endutan, nggak halus gitu, nggak smooth. Nah, kemudian juga kalau kita mau masuk gigi mundur itu kadang ya, ini lagi bagus nih, itu susah untuk masuk, jadi kayak nggak presisi gitu transmisinya. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ini ya, suara mesin. Kalau untuk kekedapan kabin dari suara ban ataupun suara dari kendaraan lain di samping itu cukup kedap. Tapi kalau dari suara mesin itu masih terdengar masuk ke dalam. Ya, jadi itu kekurangannya ya, di kekedapan dari ruang mesin ya, suara mesin. Nah, yang keempat adalah ini, pilar A dari sisi kanannya ini
besar. Jadi blind spotnya itu di sisi kanan lumayan. Jadi kalau misalnya belok kanan, lagi belok kanan ini blind spotnya lumayan besar, jadi pengemudi itu harus lihat seperti ini dulu baru dia bisa kira-kira di depan tuh ada apa ya, bisa kelihatan. Itu poin yang keempat. Ini jadi apa ya, terlalu besar sehingga mengganggu visibilitas dari drivernya. Kalau dari sininya sih cukup ya, dari penampang depannya cukup, visibilitas dari pengemudinya ya. Nah itu 4 halnya. Nah yang kelima dari yang tidak disukai adalah fitur AC-nya. Apa ya, gimana ya, fitur AC-nya masih standar banget ya, walaupun tampilannya udah digital, tapi sayang banget nih nggak ada arah semburan ke kaki. Jadi kalau untuk perjalanan jauh itu kaki itu gerah ya, makanya ini kalau misalnya perjalanan jauh pasti paling nyeker jadi biar nggak terlalu pengap ya, jadi arahnya itu hanya udah ke wajah aja gitu pengaturannya, nggak ada pengaturan arah semburan ke kaki, ataupun nggak ada defogger kaca depan dan kaca belakang, itu nggak ada. Jadi standar banget, cuman hanya ada pengaturan suhu di sini pakai bar ya. Nah di sini ada untuk blower. Nah itu 5 hal yang tidak disukai. 5 hal yang disukai dari mobil ini adalah, yang pertama itu kita mulai dari yang dalam kabin dulu aja ya. Ini head unitnya. Jadi ini head unit bawaan Terios tipe X standar. Audionya cukup baik, suaranya bisa dinikmati lah, ibaratnya sosok gitu, bisa dinikmati. Dan fiturnya lumayan lah, ada USB, ada radio, ada DVD, kemudian yang tidak ada itu tidak ada Bluetooth ya, konektivitas Bluetooth itu nggak ada. Kita dengarkan. Jadi untuk suara sih lumayan ya. Di sini juga ada equalizernya. Nah ini untuk yang hard rocknya tuh lumayan gitu. Jadi ada banyak pengaturan equalizernya lumayan lah. Di sini juga ada beberapa fitur. Ya USB bisa, disk bisa, radio. Cuman di sini kan belum ada kamera mundur. Ya wajar. Terus Bluetoothnya belum ada, tapi kita sudah antisipasi pakai ini. Jadi ini charger ya, slot charger juga, sekaligus ada transmitter radio. Jadi HP bisa connect ke head unit menggunakan Bluetooth melalui ke sini ya, Bluetoothnya ke sini. Nah dari sini terhubung ke head unit itu menggunakan transmitter radio. Jadi bisa diakalin lah, masih bisa diakalin dibandingkan dengan tipe standar, tipe paling bawah dari Expander ataupun dari Livina ya, Nissan Livina itu dia nggak ada head unitnya, tapi ini tipe bawahnya sudah dapat head unit ya. Itu yang kami sukai dari mobil ini, yang pertama. Nah yang kedua yang kami sukai dari mobil ini adalah mesinnya ya. Jadi mesinnya itu lumayan lah ya, irit, main irit. Nah ini 12,7 km per liter untuk rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Jadi irit, walaupun kalau dibandingkan dengan mesin yang sebelumnya, generasi yang sebelumnya dari Terios, mungkin ini di atas kertas data tenaga dan torsinya masih di bawah. Tapi dengan mesin baru yang sekarang ini, dengan common mesin dari Avanza Veloz ya, jadi sama dengan Avanza Veloz, dia lebih irit ya, walaupun tenaganya nggak responsif banget sih, tapi dia tetap ngisi di semua putaran ya, tetap ngisi, jadi nggak kosong gitu ibaratnya.
tenaganya, nggak ada yang kosong. Itu hal yang kedua yang kami sukai ya. Nah, hal yang ketiga yang kami sukai adalah ruang penyimpanan di mobil ini. Jadi cukup lengkap, cukup lah ibaratnya. Di sini ada jumlahnya, ada berapa cup holder nih di door pocket saja ya. Di sini ada penempatan ya, ada dua tuh door apa namanya, coba dipakai untuk Nebo ya, ada dua cup holder, ada door pocket. Di sini juga sebenarnya bisa buat penempatan. Di sini juga cukup luas. Di sini juga ada penempatan. Di sini ada penempatan. Di bawah juga ada penempatan. Di sini ini untuk AC. Di sini juga ada penempatan. Di sini juga ada penempatan. Di door pocket juga di belakang di baris kedua ada penempatan juga. Di baris ketiga pun ya. Di baris ketiga dari mobil ini pun nah, jadi ada praktis gitu ya. Di sini juga ada cup holder. Ada cup holder juga di baris ketiga juga. Ada cup holdernya. Itu hal yang ketiga yang kami sukai ya. Jadi untuk penempatan lumayan lah. Bagasinya juga cukup. Nah, ini udah mau elektrik bosnya. Jadi untuk penempatan ruang di belakang juga cukup banget. Nah, hal yang keempat yang kami sukai adalah keluasan dari kabin ya. Jadi tadi di depan sudah diset dengan posisi duduk saya, ini masih luas banget ya, masih luas banget. Kaki juga bisa ngelonjor ke depan seperti ini ya. Terus bisa diatur juga maju mundurnya nih. Ini posisi paling maju, ini posisi tengah, ini posisi paling mundur ya. Jadi sangat luas dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Ini ukurannya bertambah panjang ya. Ya walaupun ini ruang kepalanya, headroomnya itu pas-pasan sih ya, tapi ini masih aman ya. Di baris pertama aman, baris kedua lega, baris ketiga juga lega ya. Ini sudah pakai one touch tumble. Ini sudah pakai one touch tumble, jadi lebih praktis untuk masuk ke dalamnya, luas banget tuh. Nah, ini coba kita tes. Ini di posisi di tengah ya. Ini posisi tengahnya, ini masih ada celah. Ya, jadi nggak nempel-nempel banget, terus kaki juga bisa masuk. Nah, jadi masih nyaman lah di baris ketiga ini. Headroomnya juga masih aman untuk tinggi saya yang 168. Nah, tangan juga bisa di sini nih. Bisa buat naro dompet, HP ataupun tempat minum. Bisa jadi buat unlock armrest juga. Ya. Dan yang bagusnya dia ini udah retract. Jadi nggak model cepol biasa ya. Oke, itu hal yang keempat yang kami sukai. Nah, kita keluar. Nah, hal kelima yang kami sukai adalah desainnya. Ya, desain dari mobil ini tuh apa ya? Mirip-mirip Baby Pajero ya, Baby Fortuner ya. Kita suka gitu desainnya. Walaupun tipe terendah, dia sudah dapat velg alloy. Ini jadi nggak pakai velg velg kaleng. Kalau tipe terendah dari Mobilio, tipe terendah dari R3, dari Expander, itu dia masih menggunakan velg kaleng untuk tipe terendahnya, level entry-nya. Nah, tapi ini sudah pakai velg alloy dan
kelihatannya lebih racing look ya ketika dikasih warna hitam saja. Nah, dan yang kami sukai adalah tinggi mobil ini. Ya walaupun ada yang bilang suspensinya keras, tapi menurut kami dicoba di jalan yang rusak pun masih dalam batas toleransi gitu. Ya, jadi dia tetap stabil di kecepatan tinggi. Ya, kemarin itu dengan suspensi yang baru ini dia tetap stabil di kecepatan tinggi ketika bermanuver. Ya, kemarin sampai di kecepatan 140 150 itu masih stabil diajak manuver ya. Jadi itu hal yang kami sukai dan hal yang tidak kami sukai dari Terios tipe X yang manual. Ya mungkin itu saja sih video kita kali ini. Dan ini tadi untuk mengatasi kekurangannya ya, udah masang charger yang menggunakan koneksi Bluetooth dan transmitter radio untuk terhubung ke head unit, dan juga udah masang ini phone holder ya. Terus apa lagi ya, nah ini apa make ini ya, kalau buat istri ini di sini dia make bantal exiter ya, jadi biar lebih empuk ya, bahannya lebih jadi biar lebih empuk. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman menggunakan All New Terios ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.